Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Nopi di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas tentang kepastian dan keadilan hukum dalam proses bukper tindak pidana pajak. Pemeriksaan bukti permulaan atau bukper yang dilakukan Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak tampaknya harus terus mendapat sorotan karena masih menimbulkan cukup banyak pertanyaan dalam penerapannya. Terlebih dengan munculnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 177/PMK.03/2022 sebagai pengganti PMK 1239/PMK 03/2014, keadilan dan kepastian hukum dari pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dirasa masih terus berkutat pada tataran penafsiran norma yang kerap terjadi di lapangan. Bahkan, satu pertanyaan sangat sederhana muncul, menyatakan apakah setiap kali Ditjen Pajak memperoleh informasi, data, laporan, dan pengaduan bisa langsung dilakukan pemeriksaan bukti permulaan? Diperoleh 2 bahkan 3 pandangan hukum dalam pemaknaan maupun penerapannya di lapangan. Melalui siaran pers nomor SP-67/2022, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan siaran pers terkait kepastian hukum pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan. Hal ini dilakukan karena Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK 03/2022 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang berlaku 60 hari sejak tanggal diundangkannya 5 Desember 2022, yakni 3 Februari 2022. Terdapat 4 poin ketentuan pada PMK 177/2022 yang bersifat menambahkan ketentuan yang sudah ada. Yang pertama, ketentuan pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper disampaikan paling lama 1 bulan sebelum jangka waktu pemeriksaan bukper berakhir. Ketentuan ini sebelumnya tidak ada. Kemudian yang kedua, dalam rangka upaya ultimum remedium untuk memulihkan kerugian negara meskipun telah terbit laporan pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak tetap dapat mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan syarat mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum dan terhadap pengungkapan tersebut diterbitkan pemberitahuan perubahan tindak lanjut pemeriksaan bukper. Ketiga, menambahkan pada ketentuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang harus melampirkan surat setoran pajak atau sarana lain. Keterangan sanksi berupa denda sesuai pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP, yakni 100% dari jumlah pajak kurang dibayar atau lebih kecil dari aturan sebelumnya, yakni 150% dari pajak kurang dibayar. Keempat, menegaskan bahwa surat pemberitahuan atau SPT yang dilaporkan dan atau dibetulkan setelah surat pemberitahuan pemeriksaan bukper disampaikan, SPT tersebut dianggap tidak disampaikan. Kemudian yang kelima, menegaskan pendelegasian wewenang dari DJP kepada unit pelaksana penegakan hukum atau pejabat administrator untuk beberapa hal, seperti menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan, pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, dan lain-lain. Selain itu, dalam PMK 177/2022 juga memuat ketentuan yang sifatnya mengubah atau menyesuaikan ketentuan yang ada, yaitu 1. Terkait efisiensi waktu. Jangka waktu perpanjangan pemeriksaan bukper diubah menjadi paling lama 12 bulan sebelumnya 24 bulan. Kemudian yang kedua, penyesuaian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dapat dilakukan atas pasal 38 atau 39 ayat 1 huruf C atau D Undang-Undang KUP baik yang berdiri sendiri atau berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan seperti pasal 39 ayat 1 kecuali huruf C dan D, pasal 39 ayat 3, pasal 39A dan pasal 43 Undang-Undang KUP serta pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Ketiga, pemeriksaan bukper dapat dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain, yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan pemeriksaan bukper, atau pengembangan penyidikan dengan hasil berupa laporan yang memuat usulan pemeriksaan bukper. Keempat, pemberitahuan pemeriksaan bukper dan pemberitahuan terkait lainnya harus disampaikan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukper, bukan kuasa. Kemudian yang terakhir, penyesuaian perubahan sanksi administrasi pengungkapan ketidakbenaran menjadi 100%. Pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran yang tidak sesuai keadaan sebenarnya diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada saat penyidikan sebesar 1/2 bagian dari jumlah pembayaran. Di peraturan sebelumnya 2/5 bagian. Itu sebabnya IKAPI sebagai organisasi yang peduli pada persoalan hukum pajak melakukan PPL dengan mengambil tema tersebut. Pemeriksaan bukti permulaan sangat menarik untuk dikaji karena sangat kuat pada aspek hukum baik administrasi maupun pidana.
IKAPI akan mengulasnya pada PPL yang akan mendatang dilaksanakan pada hari Kamis 21 November 2024 pukul 14 WIB sampai selesai. Kegiatan PPL yang diselenggarakan IKAPI ini untuk memperdalam pemahaman akan peraturan secara komprehensif baik bagi para konsultan pajak dan atau maupun wajib pajak dan dapat menghilangkan asumsi multitafsir akan suatu peraturan. IKAPI juga mengadakan PPL pada tema-tema lainnya yang akan terus disuarakan guna mengembangkan hukum pajak demi untuk mencapai keadilan dalam perpajakan. Itu tadi informasi seputar kepastian dan keadilan hukum dalam proses bukper tindak pidana pajak. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan stay tune untuk video IKAPI lainnya. Salam IKAPI.